rahmatan lil alamin. JICT dalam hal ini terus bergerak ya. Bahkan kemarin disampaikan kepada kita bahwa kerja-kerja kecil kita yang selama ini mungkin dianggap remeh-temeh, ini ternyata memiliki dampak yang begitu luar biasa ya. Dulu ketika belum ada JICT, sekolah-sekolah non-Islam ini begitu punya daya tarik yang begitu besar ya terhadap masyarakat. Akan tetapi sampai hari ini penilaian terakhir itu masih menunjukkan bahwa JICT itu di peringkat ketiga setelah Penabur dan Kanisius ya. JICT organisasi sekolah terbaik di tingkat ketiga. Nah, ternyata memang apa yang kita anggap kecil, kerja-kerja yang mungkin dianggap kecil oleh sebagian orang ini punya dampak yang begitu luar biasa. Ini sesuai dengan tahapan tadi bahwa kita mulai dari hal-hal kecil ya terus membesar sehingga kemudian menjadikan Islam nanti sebagai rahmat di alam ini. Kemudian setelah diingatkan tentang tahapan amal bahwa kita juga memasuki fase kemasyarakatan, kenegaraan ya. Nah, JICT punya fungsi tersendiri. Diingatkan kepada kita itu ada tiga fungsi lembaga baik itu sekolah maupun JICT-nya, baik itu di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Ada tiga fungsi lembaga JICT. Yang pertama adalah Nasrul Fikrah, ya, penyebaran fikrah, ya, pemikiran yang ini terus disampaikan kepada kita tentang pemikiran Islam secara baik dan benar yang menyeluruh ya, Islam yang sumul mutakamil. Nah, ini yang harus kita terus gaungkan baik ke anak-anak maupun ke pengurus yang lainnya, bahwa kita bergabung di JICT ini dalam rangka menyebarkan pemahaman yang benar ya. Ada kalau tahapan di Binaul Fardi tadi itu ada 10 muasopat itu ya, 10 karakter ya. Nah, ini dalam rangka tadi menyebarkan pemikiran yang benar terhadap Islam ya, salimul aqidah, sahihul ibadah dan seterusnya, sampai menjadikan diri kita menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain, nafiun li ghairihi. Kemudian yang kedua setelah Nasrul Fikrah, fungsi JICT itu adalah apa Ustaz Aris? Tanmiyatul kafa'ah ya. Bagaimana meningkatkan kompetensi ya. Kita belajar di JICT bersama-sama ya. Ini juga dalam rangka meningkatkan kompetensi supaya setiap pengurus ini memiliki kompetensi yang lebih. Kemudian yang terakhir adalah kasbul maisha ya. Jadi terkait dengan finansial mandiri ya, sebagai sumber penghasilan. Bagaimana JICT ya, Sekolah Islam Terpadu bisa kemudian menampung ya kader-kader yang tentu saja dengan bergabungnya kita, dengan bergabungnya ikhwah-ikhwah yang lain di JICT ini tidak salah tentunya bisa menambah penghasilan ya, dan juga bisa dijadikan sebagai sumber, tidak dipermasalahkan seperti itu. Nah, saudara sekalian, itu hal pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan arahan pusat. Inilah yang menjadi dasar framework JICT sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Aris di Mukerwil kemarin. Malam hari ini kita ingin menyepakati beberapa hal ya, di antaranya pola komunikasi di antara wilayah dan daerah ya,
Nanti apakah kita sepakat akan rapat rutin dalam pola intensitas beberapa waktu ya. Ini silakan nanti disepakati. Kalau dengan pusat, JSIT pusat dan wilayah itu 1 bulan sekali. Nah, JSIT wilayah dengan daerah ini silakan nanti disepakati ya. Apakah bentuknya nanti online atau offline ya. Ada masukan yang bagus kemarin, kita online saja ya setiap bulan, kemudian nanti paling tidak 1 semester sekali itu bisa bertemu, atau 1 tahun sekali ya minimal sekali itu 1 tahun sekali bisa bertemu secara offline ya. Nah ini tinggal kita sepakati. Kemudian yang kedua, terkait dengan kerja-kerja di daerah, di wilayah itu insya Allah sudah menyusun program dan kemudian sudah disampaikan kemarin, disosialisasikan. Nah ini juga perlu ya breakdown ke daerah. Ini silahkan nanti ya, rasanya Ustadz Aris itu sudah membuatkan grup masing-masing bidang ya. Silakan nanti ketua daerah ini meminta ya ketua bidang di daerah masing-masing untuk bergabung dengan grup bidang yang ada di wilayah, karena ini akan memudahkan. Kan tetapi catatan penting yang sudah kami sepakati bahwa informasi resmi, kemudian arahan, kemudian garis komando itu nanti tetap akan disampaikan melalui ketua daerah. Artinya bidang ini yang bersifat resmi, program yang bersifat resmi akan menyampaikan ke Ustadz Aris, Ustadz Aris nanti akan meneruskan ke ketua daerah untuk diteruskan ke ketua bidang di daerah. Ya. Pola komunikasi seperti ini sudah dilaksanakan antara pusat dan wilayah. Untuk daerah nanti silakan kita pakai juga ya. Fungsinya adalah agar ketua daerah jangan sampai tidak tahu ya ada program yang ada di daerahnya masing-masing ya. Catatan dari beberapa pengurus yang sebelumnya, ternyata karena sudah ada grup tersendiri antara bidang di daerah dengan wilayah, akhirnya berjalan ya programnya tanpa sepengetahuan dari ketua dan BPH di daerahnya masing-masing. Nah kita ingin ini diperbaiki di periode ini. Itu ya catatan pentingnya. Kemudian terkait Mukerda program ini juga silakan. Rasanya dari pusat kemarin sudah menyampaikan kita akhir Mei ini sudah selesai ya, untuk pelaksanaan Mukerda, sehingga dari time schedule-nya itu bahwa mulai dari Juni itu sudah masuk ke tahap implementasi program baik dari pusat sampai ke daerah nanti ya. Artinya untuk daerah yang kemarin sudah musda, kemudian sudah menyusun kepengurusannya. Nah, ini juga nanti kita minta laporan ya, apakah seluruh daerah sudah menyelesaikan struktur inti ya kepengurusan yang 8, karena ada beberapa daerah yang kemarin baru 3 BPH saja yang terbentuk. Nah, ini juga silakan nanti disampaikan ya, karena sudah mulai ada turunan program. Seperti kemarin Ibu Bendahara ya, ini sudah mulai mau sharing iuran anggota ya. Harus disampaikan melalui bendahara daerah. Nah, makanya pengurus daerah ini yang belum ada bendaharanya secepat mungkin ya, karena ada sharing iuran anggota yang akan dibagikan bagi daerah yang sekolahnya ada yang menyampaikan iuran anggota. Gitu ya. Untuk yang belum ada ya. Nah ini silakan nanti dikomunikasikan dengan sekolah masing-masing supaya sekolah-sekolah yang ada di daerahnya menyampaikan kewajibannya membayarkan iuran anggota. Karena nanti inilah yang menjadi tulang punggung ya untuk melaksanakan agenda di daerah. 50% iuran anggota itu akan kembali ke daerah. Nah ini juga transparansinya sudah cukup baik ya. Nanti ketua daerah, BPH daerah itu bisa mengakses laporan-laporan terkait dengan
iuran daerah dan program kerja ini di Simat Admin daerah. Gitu ya Ustaz Aris kalau nggak salah yang disampaikan oleh Bu Mul kemarin ya. Nah itu terkait dengan Mukerda nanti kita sepakati. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan program terdekat ya. Nanti insya Allah Ustaz Aris akan menyampaikan. Kita tanggal hari Sabtu ya, 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional. Mesti ada program yang bisa kita lakukan ya. Ini nanti kita sepakati apa bentuk program yang bisa dilaksanakan untuk tingkat wilayah dan apa yang bisa dilaksanakan untuk tingkat daerah. Seperti itu ya, Ustaz Aris, beberapa pemantik diskusi. Kalau ada hal-hal yang lain yang perlu kita bahas atau ditanyakan, kita bahas di diskusi saja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pengurus wilayah yang hadir. Begitu juga pengurus daerah. Kita ingin menyambut semangat ini supaya jangan sampai layu sebelum berkembang ya. Kalau bisa putih menjadi buah dan buah ini bisa kita nikmati bersama ya. Seperti itu, mohon maaf ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, syukron. Dengar suara kami? Kedengaran. Dengar ya. Ini mukanya di sini tapi suaranya di Zoom yang lain ya. Mohon maaf di akun yang lain. Oke, syukron Ustaz Citra yang telah memberikan arahan plus pemantik ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum Ana membuka ini ya sesi diskusi, kami akan perlu tambahkan beberapa informasi Ustaz Citra ya. Mohon izin Ustaz Citra ya menyampaikan informasi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Citra tadi, menambahkan. Yang pertama yang kami pertegas lagi bahwasanya tadi semua informasi, instruksi dan arahan dari pusat itu akan diteruskan ke wilayah dan wilayah akan teruskan ke daerah kayak gitu Ustazah, sehingga yang pengurus daerah, ketua daerah mendapatkan informasi itu secara utuh. Artinya pun kalau kami share di grup silaturahim ya Ustadz ya, pastinya kami memastikan ketua daerah lebih dahulu mendapatkan informasi itu ketimbang sekolah kayak gitu Ustadz. Karena kami berharap di periode ini memang daerah yang lebih proaktif dalam berbagai agenda-agenda ya. Kemudian yang kedua, untuk persiapan agenda Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026, bahwasanya wilayah sudah mengadakan rapat ya koordinasi di tim inti wilayah. Ada beberapa agenda-agenda yang wilayah akan adakan ya kan, dan ada juga rekomendasi kegiatan ya Ustaz Citra ya, rekomendasi kegiatan yang mungkin bisa dilakukan oleh daerah-daerah dalam rangka menyambut Hardiknas. Ini sifatnya tentatif ya Ustaz Azza, artinya boleh nanti JSCT daerah, pengurus daerah berinisiatif atau berkreativitas agenda-agenda seperti apa yang mungkin bisa memeriahkan, bisa menyemarakkan agenda Hardiknas, karena Hardiknas adalah momen hari ini ya kita ya ya yang bekerja dalam dunia pendidikan, sehingga kita manfaatkan momen itu. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwasanya ya, kalau agenda wilayah yang pertama di tanggal rencananya 8 Mei insya Allah Citra ya, 8 Mei kita wilayah akan melakukan kunjungan ya ke DPRD provinsi ya untuk mengenai kolaborasi nantinya antara JSCT wilayah dengan DPRD. Kita berharap nantinya ada program-program, ada bantuan-bantuan ya kan yang mungkin dari provinsi yang bisa kita dapatkan informasi itu ya, sehingga barangkali mungkin ada bantuan untuk sekolah, bantuan untuk apa, sehingga bisa bermanfaat untuk JSCT maupun untuk sekolah Islam terpadu. Itu insya Allah wilayah akan mengadakan kunjungan silaturahmi ke DPRD provinsi.
sempat rencananya kita mau kunjungan ke BPMP atau ke BGTK atau dinas provinsi, namun sepertinya lebih prioritas ke sana dulu kita ke DPRD provinsi karena sudah dinotis untuk hadir pada kegiatan kunjungan di DPRD provinsi. Kemudian rencananya juga ada pengurus wilayah akan ada agenda penandatanganan MOU dengan lembaga zakat ya, karena ada lembaga zakat secara internal di wilayah. Kita JSIT sebenarnya ada lembaga kemanusiaan ya, namun untuk provinsi perlu ada namanya kolaborasi ya, berbagai agenda-agenda di wilayah. Oleh karena itu rencananya akan ada kolaborasi dengan LAS ya, LAS yang sudah masuk beberapa LAS yang ke JSIT terkait MOU. Kemudian ada juga kegiatan, nah ini rencananya untuk menyelenggarakan kegiatan webinar ya, webinar terkait semai ya, karena dapat informasi dari Ibu Enda selaku Ketua Bidang 1, Sumsel ini nggak muncul namanya untuk agenda semai. Padahal ya apa namanya beberapa kali kami share juga di grup silaturahim link untuk bergabung di saluran semai. Bapak Ibu semuanya. Karena saluran semai itu adalah saluran bentuk pelatihan-pelatihan secara sinkronus maupun asinkronus yang harusnya bisa diikuti oleh seluruh guru SIT ya seluruh Indonesia. Maka dari itu mungkin pasca dari ini kami akan share lagi linknya sehingga kami berharap pengurus daerah bisa meneruskan lagi kepada sekolah-sekolah yang di bawahnya dan kalau bisa dimonitor ya sekolah-sekolah mana yang paling aktif sebagainya sampai mendapatkan sertifikat ustazah semuanya karena bidang 1 izin Ustadz Epin ya, Ustadz Epin harusnya menyampaikan hal ini mengenai semai memantau setiap per 2 minggu atau per bulan Ustadz Citra mengenai keaktifan ya baik itu personal guru, sekolah maupun wilayah termasuk daerah itu mana daerah-daerah wilayah-wilayah sekolah-sekolah mana guru-guru mana yang proaktif dalam agenda-agenda semai di Pusdiklat itu karena itu bentuknya pelatihan secara mandiri kayak gitu ustazah semuanya kemudian nah ini itu beberapa agenda dari wilayah yang mungkin bisa kami kembangkan lagi, mungkin menambahkan lain sebagainya. Karena kami nanti akan menganalisis ya program-program mana saja yang bisa kita agendakan menjelang Hardiknas. Kemudian untuk rekomendasi kegiatan daerah, nah karena rata-rata di sini pengurus daerah yang baru terbentuk, maka kami merekomendasikan pertama adalah pengurus daerah untuk melakukan kunjungan silaturahim ke dinas pendidikan setempat di masing-masing daerah ustazah semuanya, ustaz semua. Ya, sambil memperkenalkan kepengurusan barunya JSIT daerah ya, kemudian termasuk juga mungkin bisa melaksanakan agenda apa dan mengundang yang dinas pendidikan untuk bisa hadir. Karena yang kedua itu silakan mungkin jika memungkinkan mengadakan kegiatan seminar ya atau pelatihan workshop secara offline yang memungkinkan mengundang SIT di daerah atau dikolaborasikan dengan Mukerda ya sehingga agendanya bisa satu agenda tapi beberapa kegiatan bisa terlaksana kayak gitu. Karena memang untuk mengumpulkan SIT ini nggak gampang ya ustazah semuanya ya. Karena biasanya sekolah kadang aduh ini iuran lagi ini pasti sokongan lagi ini. Namun karena ini peningkatan kompetensi ya kemudian bentuknya silaturahim kita ingin kegiatan daerah yang lebih dominan kayak gitu. Kemudian tentu untuk masalah keuangan ini dinotiskan juga oleh bendahara wilayah. Diharapkan semua pengurus daerah mulai melengkapi nama struktur lengkapnya ya sehingga kalau pengurus daerah ini
sama seperti wilayah Ustadz Citra ya. Kalau pengurus wilayah lengkap, maka SK-nya dari ketua wilayah Ustadz Citra. Nah, kalau daerah artinya SK-nya pengurus lengkapnya berarti dari ketua daerah. Kayak gitu Ustadz ya, untuk struktur lengkapnya. Maka struktur lengkapnya ini bisa digunakan untuk menjadi syarat pembuatan buku rekening. Dan kami menghimbau untuk tidak menggunakan nama pribadi dalam rekening itu, tapi nama organisasi JST daerahnya Ustazah semuanya dan pakai BSI. Sehingga memudahkan nanti penyaluran dana sharing nantinya dari wilayah ke daerah, sehingga agenda-agenda di daerah juga lebih proaktif. Nah, untuk itu kami mohon untuk segera diselesaikan Ustadz, sehingga nanti agenda di daerah juga bisa berjalan maksimal. Kemudian tadi pertemuan rutin ya antara wilayah dan daerah tadi sudah dinotiskan oleh Ustadz Citra. Ada yang menyarankan 1 bulan 1 kali, ada juga yang menyampaikan kami 2 bulan sekali. Nah, nanti kita sepakati bersama, nanti kita diskusi untuk itu. Nah, setelah ini juga kami berharap melalui grup WA yang sudah kami buat, baik itu bidang ya, ada bendahara juga, ada sekretarisnya juga, ketua daerah sebagainya. Maka perlu adanya rapat koordinasi ya antara pengurus wilayah, ketua bidang wilayah sama ketua bidang yang ada di daerah. Jadi sepakatin, pastikan sama seperti saya sekretaris wilayah, artinya saya akan mengadakan koordinasi dengan sekretaris daerah terkait kerja, program dan lain sebagainya. Nanti akan kita agendakan hal itu. Pun pengurus wilayah kalau membutuhkan ingin Zoom ya, butuh link Zoom, silakan nanti bisa konfirmasi ke kami nantinya ya. Konfirmasi ke kami akan jadwalkan sehingga nanti Zoom-nya bisa puas ya. Lama-lama nantinya bisa insya Allah sudah kita sewa ya Zoom-nya. Kemudian deadline. Termasuk Mukerda, Ustazah tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Citra juga terkait Mukerda. Bahwasanya arahan dari pusat itu Mukerda akhir Mei sudah selesai semua Ustazah pelaksanaan Mukerda. Oleh karena itu, silakan pengurus daerah mulai dari sekarang merancang ya untuk pelaksanaan Mukerdanya kapan dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan Mukerda ini bukan hanya seremonial tapi benar-benar terlaksana perencanaan program-program yang berdampak ya, yang bermanfaat untuk kebutuhan dan peningkatan kompetensi guru ya, peningkatan kualitas di sekolah instansi terpadu daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi kami mohon informasinya para ketua daerah untuk menyampaikan di grup nantinya kapan pelaksanaan Mukerda sehingga kami juga bisa bisa notice ya mungkin kepada ketua daerahnya gitu, sehingga kegiatan Mukerdanya juga berjalan dengan maksimal. Pun kalau nanti ada agenda Mukerda yang ingin diisi dengan berbagai kegiatan, itu silakan daerah ya yang mengatur kegiatannya. Apakah pengurus wilayah hadir di Mukerda? Jawabannya tidak ya Ustadz Citra ya. Untuk Mukerda kita wilayah tidak hadir dalam kegiatan Mukerda. Pun kalau nanti dari daerah mengundang wilayah, silakan itu mengundang secara tetap berkomunikasi gitu kan nanti sehingga wilayah juga mengetahui siapa yang hadir kayak gitu, walaupun secara teknis baik itu akomodasi dan sebagainya itu kembali ke daerah masing-masing kayak gitu. Kemudian perlu adanya ini Ustazah semuanya, mungkin ada kalau ada guru ya ataupun yayasan ataupun sekolah yang memiliki praktik baik ya, mungkin bisa disampaikan ya melalui daerah dan diusulkan ke wilayah. Mungkin kita akan agendakan namanya agenda berbagi praktik baik, sehingga nanti bisa kita data karena ada beberapa daerah yang konfirmasi kami terkait berbagi praktik baik. Nah, itu nanti akan kita agendakan dalam agenda berbagi praktik baik atau nanti di forum teacher nantinya.
teacher forum ya, teacher forum. Nah itu saja semuanya. Kemudian yang terakhir, rencana wilayah akan kita ini kan BPI ada menjadi program wajib ya Ustaz semuanya BPI ya. Kemudian beberapa SIT juga mungkin bervariasi dalam melakukan mutabaah ya, mutabaah untuk BPI itu sendiri. Makanya untuk penyeragaman wilayah melalui nanti bidang kedua ya, nanti Ustadz Tubagus untuk kami mengusulkan untuk pembuatan namanya buku mutabaah BPI yang standarisasinya sama di wilayah nantinya, sehingga harapannya nanti bisa digunakan oleh SIT dengan jenjang-jenjangnya, harapannya ya, jenjang TK, jenjang SD, SMP dan SMA. Seperti itu Ustaz saya terkait agenda-agenda, informasi-informasi di wilayah. Kemudian hasil pengumpulan baik roket Ustazah Debbie seru banget. Nah, Itu ya. Ini yang terbaru nih Bengkulu nih ya. Bengkulu sudah mulai ngasih flyer ya Ustaz Citra ya. Dengan nge-share flyer agenda menyambut Hardiknas. Nah, kami pinginnya bukan wilayah yang heboh, tapi kami pingin daerah yang banyak bergerak dalam kegiatan Hardiknas. Makanya kalau nanti ada kegiatan peringatan Hardiknas di daerah-daerah, ya Ustazah, mungkin jasa daerah mengadakan, maka silakan semarakan kegiatan Hardiknas. Jangan lupa ditandakan juga di wilayah. Insya Allah kita akan kolaborasikan ya, masukkan dalam akun di IG wilayah nantinya Ustazah. Seperti itu Ustazah ya, untuk kegiatan-kegiatan informasi-informasi sebagai bahan diskusi untuk kita bersama di sini. Selanjutnya kita buka sesi diskusi ya, kita ingin berbagai arah, multi arah ya. Silakan yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, tanggapan, sehingga informasi yang kami sampaikan ini benar-benar berkembang dan bisa kita sama-sama laksanakan baik di wilayah maupun di daerah. Silakan kami buka sesi diskusi. Boleh kasih kesempatan bidang wilayah, Ustaz Aris, kalau ada yang disampaikan. Boleh ya, betul. Silakan tambahan dari bidang-bidang wilayah atau Bu Mulyani selaku bendahara. Ini penting sekali nih keuangan nih ya. Agak macet kegiatan nih kalau nggak ada kalau keuangan macet. Bu Mulyani hadir? Ustaz hadir. Oke, silakan Bu Mulyani. Kalau ada yang ingin perlu disampaikan. Tadi sudah insya Allah disampaikan, antum udah diwakilin. Oke, terkait buku rekening ya Ustazah ya. Oke. Yang bidang yang lain? Bidang yang lain boleh untuk wilayah dulu? Ada? Pak Tubagus hadir sini? Ya, insya Allah hadir. Oke, silakan Pak, ada yang mau sampaikan? Baik, mungkin beberapa informasi dikit ya untuk daerah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang 2 sebenarnya cukup, mungkin nanti banyak kegiatan ya, karena tadi ada agenda wajib yang harus disukseskan bersama, yaitu BPI. Baik untuk SDM guru karyawan, juga siswa-siswinya. Terlebih nanti kita juga mungkin punya target bagaimana di Sumsel ini bisa melahirkan
pelopor-pelopor muda pelajar gitu, khususnya yang SMA. Nah, nanti mungkin minta bantuan dari daerah untuk sekolah-sekolah SMA IT yang memang nanti diprogramkan untuk BPI ini, mungkin bisa informasinya ya terkait dengan SMA mana saja mungkin yang nanti bisa kita sama-sama stressing untuk pembinaan BPI-nya. Nah, itu kemudian mungkin nanti beberapa kabupaten kota ada namanya piloting ya untuk penguatan program pembinaan BPI ini ya, di mana kami kerjasama dengan Satgas ya, Satgas Tarbiyah ini ya wilayah untuk bagaimana nanti proses dalam mencapai target tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, ada istilah nanti OI ya, OI itu otoritas institusi. Nah, ini nanti wilayah mungkin akan membuat beberapa tahapan-tahapan untuk daerah mana saja yang nanti untuk tahap awal ini ya untuk piloting dalam penguatan tarbiyah khususnya yang SMA, mungkin SMP dan beberapa yayasan yang memang sudah memungkinkan untuk penguatan dalam BPI ini. Nah, mungkin untuk yang beberapa kabupaten kota yang masih baru atau yang SDM-nya belum terlalu banyak, mungkin nanti bisa kita buat semacam fasilitator gitu, sehingga program BPI ini semuanya bisa berjalan ya, baik yang masuk dalam kategori piloting atau yang memang dalam persiapan untuk penguatan BPI ini. Nah, itu nanti mungkin melalui bidang-bidang 2 di daerah bisa kita koordinasi secara bertahap nanti dalam rangka mempersiapkan tersebut ya. Nah, itu mungkin untuk beberapa informasi awal ya, tadi terkait dengan buku mutabaah BPI, insya Allah nanti mungkin kami siapkan dengan tim BPI di bidang 2 Sumsel untuk buku mutabaah BPI ini ya. Nah, terkait dengan kurikulum ataupun buku-buku BPI, informasi dari pusat memang masih dalam proses. Jadi untuk sementara kita masih menggunakan buku-buku BPI yang sudah ada selama ini gitu. Jadi nanti kalau sudah mungkin selesai buku BPI yang baru nanti bisa disampaikan ke seluruh daerah untuk dijadikan buku pegangan BPI di sekolah-sekolah kita. Itu saja mungkin Ustaz untuk informasi awal dari bidang 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syukran Ustaz Bagus. Ini sangat penting ya Ustaz semuanya ya. Bagaimana kegiatan proses tarbiyah di daerah juga berjalan dengan maksimal, dan bahkan kalau diskusi sama Ustaz Bagus tuh proses tarbiyah yang atau agenda BPI itu sinkron dengan tarbiyah yang kita lakukan ya Ustaz ya. Karena selama ini kayaknya proses BPI, kegiatan BPI kayaknya jalan masing-masing nih di daerah gitu kan. Di sekolah ya, dengan tanpa ada namanya koordinasi, monitoring ya kan. Kemudian nanti outputnya gimana ini nantinya. Nah, ini makanya dengan agenda BPI kegiatan BPI yang di bawah naungan bidang 2 ini dan kerjasama juga dengan K2MS ya Ustaz Citra ya, harapannya nanti manajemen BPI ini di sekolah-sekolah juga akan lebih maksimal nantinya. Kayak gitu Ustaz semuanya. Kayak gitu. Makasih Pak Tubagus, syukron. Silakan yang bidang yang lain
wilayah yang hadir? Siapa yang mau nyampaikan sebelum ke daerah? Iskandar, tadi ada Ustaz Iskandar ya. Oke, Ustaz Iskandar, mungkin dari Danus, silakan. Tanya ada film baru. Ya, Ustaz Iskandar. Ayo, jangan bersembunyi Ustaz Iskandar, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Baik, Ayo. salam kenal juga buat Ustaz sekalian. Kedengaran suaranya ya? Dengar. Dengar ya. Jelas. Baik, dari Danus ada beberapa informasi yang mungkin bisa kami sampaikan. Walaupun beberapa informasi ini sudah kami share juga di grup silaturahim JSIT. Salah satunya adalah promo di bulan April itu ada promo jersey Pramuka. Sebentar ya, saya cari dulu. Ada jersey Pramuka yang pernah saya share kemarin. Kemudian ada juga yang lagi hangat dibahas ini, yaitu tayangan film spesialis Idul Adha 1447 Hijriah yang bekerja sama dengan Koperasi JSIT Indonesia, film Children of Heaven ya, versi Indonesia. Mungkin Ustadz Ustazah sudah pernah menonton ini, tapi ya kalau saya sih belum yang ini ya. Bisa ditonton ininya, apa namanya, kilasan film ini. Kalau Ustadz Fadil udah pernah nonton katanya lumayan bagus ya. Nah jadi Itu yang film India bukan Ustaz ya? kan kalau dulu kan Iran itu, Iran. bukan Oh, India. Iran. Oh ya, Iran. Ya, Iran. Jadi ini Tahu versi katanya Indonesia. antum enggak tahu tadi katanya. Enggak, maksudnya itu untuk yang sekarang ini, yang versi Indonesia ini. Oh, versi Indonesianya. Siap. Jadi ya film ini sebenarnya mengajak kita untuk ya film ini menghadirkan nilai-nilai tentang kejujuran bagus untuk ditonton anak-anak, kemudian tanggung jawab dan pengorbanan, dan sangat relevan juga untuk belajar dan refleksi bersama nantinya ya. Itu untuk promo di bulan April ini. Jadi bagi daerah ataupun sekolah-sekolah yang ingin yang ingin menonton tayangan ini bisa didapatkan promonya sampai nanti tanggal 27. Kalau hari ini tanggal 24. Jadi ada waktu 3 hari lagi. 3 hari lagi teman-teman Ustazah di sekolah yang mau mendapatkan promo diskon ini dengan harga tiket satunya Rp25.000. Kapan tayangnya? Tayangnya nanti sebulannya akan datang, itu di tanggal 27 Mei. Kalau di kalender ini 27 Mei itu sebenarnya Idul Adha ya. 27, 28 dan 29. Nah, kemarin dari JSIT Bandar Lampung itu ya, yang itu udah di booking kurang lebih 2.000 lebih tiket ya. Jadi tiketnya sudah di booking gitu. 4.000 Nanti sekarang. berapa Ustaz? 4.000 informasi hari 4.000 ini. sudah ya. Nah, kalau Iya. kita kayaknya ya yang niat kayaknya udah 5.000 Ustaz. Ya, insya Allah gitu. Ya. Semangat. Ya, jadi semangat. Voucher ini nanti dapat digunakan di 21. Saya nggak tahu juga saya, karena pengalaman nonton bioskop udah lama ini Ustaz. Ada CGV dan Sinopolis pada tanggal 27 dan 29 Mei nanti. Bagi
rekan-rekan daerah yang mungkin butuh informasi lebih lanjut, nanti kami kasih kontak Koperasi Indonesia ya, Koperasi JSIT yang Koperasi Mitra JSIT itu untuk wilayah Sumatera ini ada Kang Fajar ya. Nanti akan kita kasih kontaknya. Jadi harga tiketnya itu 25.000. Nah, apalagi promonya. Jadi kalau beli 15 tiket nanti akan dapat satu tiket. Per 15 tiket nanti akan dapat bonus satu tiket. Nah, kemudian nanti apa yang didapat oleh daerah wilayah? Nggak dapat apa-apa. Yang dapat adalah sekolah. Sekolah akan dapat fee Rp1.000 dari satu tiket itu. Jadi sekolah langsung gitu ya. Nah, jadi kalaupun mekanisme penjualan di koperasi ini pemasarannya yang pertama nanti ini sudah penawaran voucher, kemudian prosedur pembelian nanti akan saya share ya ininya. Mekanisme untuk pembelian tiket ini. Nah, kalau yang di daerah yang punya bioskop selain Palembang, mungkin di kota-kota besar kayak di Lubuk Linggau, kemudian Prabu Muli, Oku itu sudah ada ini ya bioskop ya. Itu nanti saya juga nggak Kami tahu layar tancap, prosedurnya nanti seperti apa. Gimana saat? kalau di kami ada layar tancap. Oh gitu lah tancap ya. Ya nanti ini saya kirim di apa di grup Kabit juga nanti akan saya kirim ini ya. Nah kemudian kemarin juga sempat waktu kita Mukerwil itu kami Zoom dengan koperasi. Jadi ya sebenarnya produk-produk koperasi ini banyak ya, banyak sekali. Yang mungkin yang bisa kami sampaikan ya menjelang tahun ajaran ini kami berharap kepada seluruh sekolah gitu ya atau daerah ya mungkin daerah yang menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di daerahnya untuk membeli produk-produk yang ada di JSIT. Salah satunya adalah buku pelajaran, ada juga buku PPI ya. Insya Allah nanti penerbit-penerbit dari Mitra JSIT akan memberikan apa mengirimkan gitu ya sampel-sampel ataupun apa sebaran-sebaran untuk buku-buku ini, buku-buku pelajaran ya. Nah, kemudian kemarin juga sudah disampaikan ketika Merkerwil, ya, kami hanya mengingatkan bagi sekolah-sekolah untuk ya sebenarnya target kami ataupun salah satu program unggulan kami itu adalah apa ya? Kalau saya sebut one SIT, one product gitu ya, one product SIT gitu ya. Jadi satu SIT itu minimal satu produk yang mereka pakai itu minimal sekali gitu ya. Jadi kalaupun ada sekolah-sekolah yang sudah banyak memakai produk-produk JSIT yang selama ini ya untuk lebih dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi gitu. Baik itu mungkin dari Danus Ustadz Ustazah sekalian yang bisa kami sampaikan nanti eh ini akan kami teruskan ke grup nanti ya bagaimana prosedur ataupun mekanisme pembelian tiket untuk nonton film Children of Heaven ini. Oke, yang terakhir, ini juga ada tawaran ya. Tawaran ini bukan dari koperasi ya, tapi dari Mitra JSIT itu apa namanya tuh ya? Apa Bu Mul? Bitwit ya? Iya. Be-White. White, Biwat, Masya Allah Iya, ya. White. Jadi Biwat ini ya, Biwat ini dia menawarkan kepada sekolah gitu ya. Jadi ada film ini bagus ya untuk ditonton. Sebenarnya wajib ya untuk anak-anak IT untuk menonton film ini. Apa judulnya tuh Bu Mul? Anugerah Hadiah terindah. Terindah. Hadiah Hadiah terindah. Hadiah Terindah ya. Jadi judul filmnya adalah Hadiah Terindah. Ini diproduksi oleh Be White tadi ya.
Nah, sebenarnya nanti akan ada film-film yang lain gitu ya. Dan ini sudah ditonton oleh banyak SIT yang ada di Pulau Jawa. Ya. Nah, jadi bagaimana penawarannya? Ya, penawarannya itu bisa semacam kalaupun ini sewa bioskop gitu ya. Sewa bioskop. Tapi ini biayanya memang agak tinggi gitu ya. Selain mungkin normal tuh 35.000 itu bisa nambah lagi gitu ya harganya gitu ya. Tapi yang lebih masuk akal gitu ya, kalaupun sekolah-sekolah yang ada yang pernah mengadakan nonton bareng nobar itu bisa. Jadi eh mereka menawarkan penayangan ini tidak hanya menonton kalau nggak salah 40 menit ya, Bu Mul ya. Kurang lebih Iya, ya filmnya ya. 40 menit. Nah, Dia 40 ada menit motivator juga. ya, 50 nanti menitnya plus motivator. nanti setelah acara itu ada semacam ya motivasi gitu ya, motivasi ataupun eh kajian dari isi film tersebut gitu. Dan disarankan ya sebenarnya ini bisa juga ditonton oleh wali ya, ataupun anak Bersama bersama orang tua. walinya gitu, bersama orang tuanya gitu ya. Jadi sangat bagus sekali film ini untuk bisa ditonton oleh anak-anak kita gitu. Nah, berapa satu orangnya? Biayanya berapa? Jadi hitungannya itu maksimal satu sekolah itu bisa minimal ya, minimal ada 100 orang. Ya, 100 orang itu bisa diadakan nantinya atau ditontonkan gitu ya. Tapi kemarin sempat terpikir juga kalau mereka misalnya kita perlu sebenarnya mereka tuh punya tim di Sumatera Selatan ini punya tim. Tapi kalau kita pengen timnya itu langsung dari Jakarta, itu bisa nanti kita kerjasama dengan ya daerah-daerah yang kira-kira mau atau mengadakan nonton bareng ini itu di waktu ataupun dalam 1 minggu yang sama gitu. Jadi mereka insya Allah bisa hadir gitu. Nah, bagaimana ininya apa cara nontonnya itu? Ya, jadi kemarin sudah kami tanyakan juga apakah butuh tempat yang khusus gitu ya? Ya katanya nggak perlu gitu ya. Jadi ada yang menggunakan ruang kelas, ada yang masjid, ada yang aula dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin tuh kita kan sekolah-sekolah yang dibawa Kemendikbud ini kan sudah dapat TV lebar dari Pak Jokowi, Pak Prabowo itu bisa dijadikan medianya gitu ya. Jadi nontonnya di situ gitu. Nah, kalaupun gimana kalau sekolah itu ada misalnya 200 lebih gitu, ya, 200 lebih siswanya, itu bisa nanti dibuat 2 sesi gitu. Bisa dibuat 2 sesi. Jadi yang satu sesi dia nonton, kemudian setelah itu cing gitu ya dengan yang satunya nanti akan ada motivasi pun juga nanti cing seperti itu. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah yang mungkin satu yayasan ada dari SD, SMP, SMA yang lebih dari mungkin 300 atau 400 ya bisa diadakan mungkin 2 hari ataupun di hari yang sama yang bisa memakai beberapa sesi nantinya gitu. Itu mungkin Bu Mulyani mungkin ada tambahan Bu yang kira-kira perlu disampaikan. Itu saja dari saya. Cukup insya Allah, Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar, makasih, syukran Ustaz ya. Silakan Bu Mul. Apaan? Cukup, Ustaz. Oke, Bu Mul sudah cukup ya. Oke. Ya. Saya Iskandar yang telah memberikan informasi-informasi terkait kedanusan ya. Silakan Bapak Ibu semuanya disambut ya agenda-agenda luar biasa ini karena memang banyak manfaatnya ya untuk SIT dan kami mohon nantinya daerah ya meneruskan kepada SIT di daerahnya ya. Tadi Lampung aja sampai sekarang 4.000 ya Ustaz ya, 4.000 tiket ya kegiatan sudah mesannya. Semoga di Sumsel nanti kalaupun ada mohon pendataannya nantinya Ustaz saya ya.
Gitu. Mungkin yang lain silakan. Ustadz siapa? Pak Pepen atau Ustadz Epin yang itu dari wilayah. Ada lagi? Kalau tidak kita coba ke daerah. Gimana? Gimana Ustadz? Ustazah? Ana cukup. Lanjut, Tat. Good. Oke. Nanti kita berkembang nanti ya di diskusi ya. Silakan Ustazah, Bapak Ibu pengurus JSCT daerah, ada yang perlu dikonfirmasi ataupun ditanggapin ataupun pertanyaan ya terkait apapun tadi yang disampaikan baik dari Ustaz Citra tadi ataupun kami. Tadi ada Pak Tubagus juga tadi, Bu Mulyani dan Bu Said Iskandar. Silakan boleh untuk menyampaikan. Silakan, kami buka forum untuk diskusi. Ustadz, kami belum masuk grup silaturahim. Oke. Grup silaturahim nanti kami masukin Ustazah Emilda. Yang lain gimana? Ustazah? Ini ngantuk posisinya atau Iya, dari masing-masing sudah set. rawan, Tat. gimana? Sudah rawan. Rawan. Ustaz, apa ini Bunda Win, Tat? Dari aku timur. Ya, Bunda Win. Insya Allah waktu rata-rata sama ya, bukan kayak Indonesia Timur gitu ya. Ini Tat menanggapi mungkin satu yang Ana usulkan itu berkaitan dengan koordinasi. Kalau memang bisa 2 bulan ya Tat online-nya ya, karena nanti akan kita yang daerah kan akan tertargetkan ada koordinasi dengan pengurus daerah kan, otomatis kita juga menyesuaikan. Paling tidak kita usul, kalau anak pribadi usul 2 bulan Tat untuk rapat koordinasi, evaluasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk offline kami ngikut lah Tat. Oke, makasih Bunda Win ya sudah memberikan usulan ya. Kalau untuk koordinasinya secara keseluruhan ini mungkin 2 bulan. Tapi kalau per bidangnya mungkin ya itu kayaknya rutin ya Citra ya. Cukup rutin nanti kok bidang-bidangnya. Iya Tat. Itu mungkin sementara kita nanggapinya Tat. Oke. Kami bacakan yang pertanyaan di kolom komentar ya, di kolom chat. Jadi dari Bu Nur Aisyah Pagar Alam, jumlah anggota bidang menyesuaikan atau ada aturan tertentu, sesuaikan dengan SDM yang ada, Ustazah ya. Jadi sesuaikan dengan SDM yang ada, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus juga ya. Cukup kalau gemuk Ari sama Ustaz Citra aja. Sama Ustaz Pepen. Bapak Pepen. Itu ya Bu ya, sesuaikan dengan jumlah SDM yang ada, jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus, sesuai kebutuhan. Kemudian untuk bidang bisa ditambah ya Ustadz. Bidang apa yang ditambah nih Ustadz Yunsi kira-kira? Jadi kalau dari arahan dari pusat, bidang itu kan tadi ada 4 ya, ada bidang 4. Kemudian kalaupun sebenarnya kita ada namanya subbidang ya Ustaz Citra ya. Kita ada namanya subbidang. Contohnya kayak humas. Humas itu bukan bidang tapi masuk ke subbidang ya. Subbidang di mana di bawah koordinasi sekretaris. Kayak gitu Ustaz. Jadi tim media, sekretaris, humas itu di bawah koordinasi dari subbidang dari sekretaris. Kayak gitu Ustaz. Jadi kira-kira bidang apa yang ditambah kayak gitu. Karena ada beberapa daerah juga yang kami lihat ada tim medianya Ustadz. Citra ada tim media. Mungkin itu bisa dikoordinasikan ke bagian di bawah koordinasi sekretaris ya, ini di sub bidang. Kita aja Ustadz ya bahasanya. Boleh tambah. Jadi sekretaris juga ada anggotanya ya tadi lah.
Jadi kalau ngikutin apa namanya yang wilayah, Ustadz. Jadi bidang sekretaris itu pertama pengembangan lembaga, ya pengembangan lembaga. Kemudian ada rintisan sekolah. Yang ketiga humas dan advokasi. Nah jadi sekretaris ada 3 subbidang yang di bawah koordinasi sekretaris kayak gitu. Ustazah, silakan. Ustazah Nuraisa sepertinya nggak mau bicara dia hanya chat aja ya. Nanti sekretaris bisa disampaikan struktur wilayah ya untuk jadi panduan. Tapi untuk daerah menyesuaikan dengan jumlah SDM seperti yang disampaikan Ustadz Aris tadi ya. Karena nanti seperti pramuka, kemudian diklat, itu ya kalau memang SDM-nya cukup, bagusnya dibentuk juga subbidang di bawah bidang ya. Untuk kalau di wilayah itu disebut tim fungsional ya. Betul. Oke. Dan mungkin salah satu program wilayah mungkin mengadakan TOT mungkin saja training of trainer ya. Diklat daerah mungkin barangkali. Nah, tugasnya yaitu pendampingan di daerah karena memang ada ini ya obrolan ya untuk mengadakan ada trainernya itu biar semakin banyak trainer ya yang di daerah pendamping di daerah. Karena kalau wilayah ini terbatas jumlahnya Ustaz Citra ya. Enggak semua wilayah yang yang siap jadi trainer gitu. Ya kan? Karena sesuai dengan mungkin kapasitas, mungkin ada yang ingin bergerak di belakang layar saja. Kan kayak gitu. Seperti itu ya Ustazah semuanya. Namun untuk ustazah semuanya ketika membutuhkan mungkin narasumber dari wilayah dan sebagainya, mekanismenya konfirmasi dulu saja, membuat surat dulu ke wilayah tertuju pada ketua JSIT ya untuk minta narasumber ya ini kegiatannya. Nah nanti baru kami akan teruskan kepada tim diklat nantinya. Nanti tim diklat yang akan menentukan siapa yang akan menjadi utusan ini kira-kira untuk mengisi agenda di daerah tadi gitu. Misalnya di daerah Oku nih ingin mengadakan pelatihan ADLX Interflag ya kan, silakan buat surat ke wilayah tertuju pada ketua JSIT ya kan, nanti kami akan rekomendasikan nama-nama yang untuk butuh berapa narasumber nih, 1 atau 2 dan sebagainya. Nah, jadi akan kami seperti itu. Gimana? Ada yang lain, Ustadz semuanya? Afwan Tat, ini menyampaikan kembali yang silakan. Berkaitan dengan danus tadi Tat, kan itu koperasi kita itu kan banyak produknya. Kemarin tuh sempat ada usulan ya, bahasanya usulan mungkin obrolan ringan gitu di melalui daerah, jadi nanti ada sebagian yang memang masuk kas di daerah. Nah itu seperti apa Tat? Atau mungkin pelaksanaannya memang instansi masing-masing atau lembaga masing-masing langsung ke koperasi gitu Tat? Kalau harapan kemarin tuh kan yang dari pengurus daerah tuh ada bahasanya tuh dikoordinir oleh daerah, jadi nanti ada sebagian yang memang menjadi kas daerah seperti itu untuk menjadi pemasukan. Itu yang kita pengen tanyakan sih Tat. Kemudian kami mohon izin Tat, untuk sekolah kami tuh kayaknya masih mohon maaf sekali nih masih mengaktifkan keberlanjutan kerjasama dengan Yakesma karena memang ada yang bisa kita rasakan dampak positifnya Tat. Seperti itu.
Kami mohon izin gitu intinya, Tan. Masih melanjutkan karena kemarin sebelum Ramadan tuh kita masih difasilitasi cancelingnya itu, jadi masih berlanjut. Itu Tat, Oke. apa? Oke, sekarang Ustaz Dawin ya. Jadi kalau untuk LAS kita belum ini Ustaz ya, baru rencana, baru ada MOU gitu. Itu kan salah satunya juga masuk Yakesma juga, masuk satu proposal Yakesma masuk ke wilayah. Dan itu belum kita pelajarin sepenuhnya, ya, karena baru masuk ya ke wilayah. Nah, mengenai pembagian atau sharing tadi ya Tazaya mengenai apa produk ya dan sebagainya. Kami belum terlalu memahami. Nanti mungkin minta Bunda siapa nih? Bunda Iskandar atau Bu Mulia ya bisa menyampaikan terkait NUS itu ya, karena kalau kemarin kita baru yang ada sharing dananya itu mengenai Al-Quran Ustaz ya, Syamil Quran. Nah, Syamil Quran kemarin kita memang sudah dijelaskan ya bahwasanya 20% sekolah gitu Ustaz ya, 10% wilayah dan 10% daerah kayak gitu. Nah, kalau untuk produk JICT yang lainnya silakan mungkin Ustaz Iskandar atau Ustaz Citra atau Bu Mul yang berkafaah silakan bisa menjelaskan. Jangan sembunyi-sembunyi Bu Mulyani. Tidak sembunyi. Gimana Ustaz Citra kalau yang ke daerah ya, kalau ke wilayah? Kemarin sempat juga ada pembicaraan itu Ustaz Citra. Iya. Jadi untuk produk dari koperasi JICT ini sebenarnya sekarang ini lebih bagus ya terkait dengan transparansi dan sharingnya. Untuk setiap produk koperasi yang sudah disampaikan oleh Bu Mul tadi ya terkait dengan seragam, buku dan lain sebagainya, ini bisa diakses oleh pengurus daerah sebenarnya sekarang ini ya, melalui admin daerah ya. Daerah, admin wilayah. Admin, ya daerah juga ada nanti ya, dibuat oleh Setaris. Nah itu bisa diakses admin wilayah ya Bu Mul ya. Iya wilayah Ustaz. Yang bisa mengakses wilayah. Wilayah ya, yang bisa diakses oleh daerah itu adalah iuran anggota ya. Iya. Nah, untuk iuran anggota bisa diakses oleh admin wilayah, admin daerah. Nah untuk produk dari koperasi ini juga insya Allah bisa diakses nanti ya. Sedang dibuat ini, kalau kemarin marketplace itu Bliu ya, Bliu. Bumul ya. Iya Ustaz. Bliu. Nah kemungkinan dalam beberapa waktu terdekat ini ada satu lagi ya marketplace di upgrade dari Bliu. Nah ini bisa nanti kita akses juga ya, dan ada pembagian untuk wilayah dan daerah juga. Jadi bisa di tracking sekolah-sekolah mana yang sudah membeli produk dan berasal dari mana ya, daerah mana, dan itu kalau yang selama ini memang harus diajukan dulu ya, termasuk wilayah ya. Diajukan dulu ke koperasi, tapi untuk kuotanya itu ya, itu sudah ada pembagiannya bahkan sampai ke sekolahnya ya. Yayasan, sekolah, kemudian daerah dan wilayah itu ada sharing profit untuk setiap penjualan dari produk-produk koperasi itu ya. Kita tunggu saja mungkin dalam tadi dijanjikan, kami kebetulan siang tadi rapat ya dengan pusat, itu mungkin dalam 1 bulan ini akan ada satu lagi ya marketplace semacam itu, namanya itu Koperasi JICT, bisa di download itu di Play Store ya kalau tidak salah tadi disampaikan seperti itu, dan bisa memesan di sana ya, termasuk juga ada admin yang bisa mengakses login ke dalamnya untuk kemudian
melihat tracking dari setiap pembelian ya, penjualan produk koperasi. Intinya adalah akan ada sharing ya untuk wilayah dan daerah. Setiap produk dari koperasi tersebut. Itu yang disampaikan ke kami tadi. Iya, mungkin nambah dikit, Ustaz ya. Ya, jadi mungkin nanti bentuk pembagiannya itu berbeda dengan iuran anggota ya, sharing iuran anggota. Jadi untuk sharing iuran koperasi ini di wilayah aja harus pengajuan. Jadi kemarin bentuknya kegiatan ya, Ustaz Citra ya. Jadi nanti kita pastikan lagi, tapi yang selama ini seperti itu, Ustaz dan Ustazah. Jadi nanti memang ada pembagian untuk daerah, tapi bentuknya nanti pengajuannya dalam bentuk proposal kegiatan. Nah, sesuai dengan jumlah profit yang didapat dari koperasi di daerah-daerah tersebut. Jadi kalau iuran anggota itu kewenangan wilayah untuk menyampaikannya ke daerah, tapi kalau bagi hasil atau sharingnya koperasi itu dalam bentuk proposal kegiatan di daerah tersebut. Gitu. Tambahannya itu aja, Ustaz Aris. Iya. Oke, intinya tetap ada Bu ya. Penting tuh ada gitu ya. Insyaallah, insyaallah. Gitu ya Ustazah semuanya. Jadi mohon jadi bantuan dari daerah untuk mendorong dari untuk SIT daerahnya untuk memakai produk ya koperasi-koperasi. Baik itu kalau SD ini kan sudah ada buku ya Ustadz ya. Ada buku gitu. Jadi kalau untuk buku itu bisa digunakan dan lumayan ya. Namun ada beberapa juga SIT yang baru saat katanya, waduh kami ini sudah ada kerjasama dengan buku, jadi kami belum bisa melakukan pembayaran sebagainya ya. Tuntaskanlah dulu ya kerjasamanya. Nanti kalau sudah tuntas kerjasamanya ya insya Allah kita kalau diusahakan kalau bisa menggunakan produk dari JSCT. Seperti itu Ustaz Citra ya. Sebenarnya kita tidak memaksa, tapi kita ingin tahu dan kalau bukan kita siapa lagi yang akan menggunakan produk JSCT gitu Ustazah semuanya gitu. Oke, selanjutnya silakan Ustazah semua ya pengurus daerah. Oh ya, untuk tadi disinggung mengenai admin daerah Ustaz ya. Jadi admin daerah itu sebenarnya Bu Mul juga daerah juga bisa melihat sebenarnya ya, juga bisa melihat sekolah-sekolah mana yang bayar tidak bayar Bu. Tapi dia cakupannya di daerah itu Bu ya. Dia seperti kayak riwayat saja, kayak riwayatnya saja. Sekolah ini bayar sekian ya, pernah bayar tahun ini gitu. Nah, ada itu Bu. Jadi memang aksesnya mirip seperti akses wilayah, tapi jangkauannya hanya SIT yang ada di daerah tersebut saja. Kayak gitu Bu. Jadi kami berharap yang mungkin sekretaris yang hadir pada hari ini, insya Allah mohon maaf ya belum kami tambahkan ya karena agenda sekolah agak padat. Jadi insya Allah kami akan segera tambahkan ya para sekretaris daerahnya untuk menjadi admin daerah dan harapannya juga bisa nanti menyusun program di daerahnya nanti. Insya Allah besok kami tambahkan semua. Gitu Ustaz. Ada yang lain? Bapak Ibu semuanya? Ayo. Dari masing-masing daerah, Ustaz. Atau ya kita absen aja ya. Apakah masih ada keberadaannya? Sudah kabur. Oke, kita panggil deh dari Lubuk Linggau. Ada Lubuk Linggau? Baru nongol dipanggil ya. Ada Ustaz. Dari Lubuk Linggau ada yang mau ditanyakan atau sudah siap mukerdah? Masih prepare Ustaz. Masih prepare ya. Untuk persiapan Hardiknas sudah ada bayangan ke agendanya? Gimana, Ustazah Emil?
Besok baru rencana kita rapat, Ustaz. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Oke, jadi kita manfaatkan momen Hardiknas ya, sehingga nanti kegiatan-kegiatan Hardiknas juga lebih semarak di daerah-daerah ya, lebih maksimal geraknya nanti. Ada yang mau sampaikan Ustazah Emilda mengenai Lubuk Linggau? Untuk saat ini kita baru merapikan struktur anggota di setiap bidang. Oke. Kemudian membuat website JSIT daerah. Dan rencananya mau sowan ke sekolah di bawah tanggung jawab JSIT daerah. Oke. Dan juga Disdik, juga Kemenak, dan DPRD Kota Lubuk Linggau bagian pendidikan. Wih, mantap. Pak Pepen ngasih jawab Pak Pepen ya. Oke, alhamdulillah. Ustazah Emilda, syukran informasinya ya. Kegiatan daerahnya cukup padat ya. Kalau kita lihat nih kunjungan sebagainya, semoga diberi kesehatan terus Ustazah Emilda bersama tim di daerah Lubuk Linggau. Oke, kita ke daerah lain dulu ya, nanti boleh sambung lagi nanti ya. Oke, daerah ujung, coba ke Oku Selatan. Ustaz Febri, lagi bersinar sekali mukanya sepertinya ya. Habis ini dia mandi. Silakan Ustaz Febri. Di-mute kan Ustaz Febri suaranya, mute-nya dihidupin. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Oku Selatan. Alhamdulillah untuk Oku Selatan kita sudah mengadakan rapat BPH dalam rangka untuk menyusun kepengurusan JSIT daerah Oku Selatan. Alhamdulillah sudah terbentuk Pak Haris. Bahkan kami 4 bidang itu, satu bidang itu sekitar ada diwakili oleh setiap IT. Setiap bidang itu. Bahkan kami ada, alhamdulillah, ada lagi ketua pramuka, berikut anggota IT lain, ketua BPI, berikut anggota dari IT lain, TTQ juga. Jadi nanti kayak BPI nanti mungkin kami masukkan ke bintang 2 ya kalau BPI ya. Ya. Jadi itu yang kami lakukan, alhamdulillah kepengurusan sudah lengkap, tinggal nanti mungkin di SK-kan. Terus kami alhamdulillah sudah berkunjung ke anggota IT di Oku Selatan. Nah, tanggapannya alhamdulillah bagus karena mereka selama ini kayak di Insan Amal itu. Ya kami cek untuk iuran anggotanya rajin mereka, iuran anggota JIS itu. Nah, kami merasa bertanggung jawab untuk mengunjungi mereka kan. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana dan kelihatannya memang teman-teman kita di daerah ini begitu menantikanlah kiprah kita bagaimana untuk mereka merasa diajak teman, dirangkul. Ya. Betul. Gitu. Agenda persiapan Hardiknas gimana, Sat? Ya kami mungkin kalau masalah kunjungan kami lebih mengakrabkan dulu ya. Kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan BPH itu bagaimana kami ada ketemu sesama kami. Walaupun kami kemarin waktu musda itu semua guru itu kami sudah ketemu, tapi kami dilaksanakan entah itu masalah kunjungan mungkin ke tadi mungkin insya Allah di Bupati karena kita Bupati juga dekat dengan Bupati ini insya Allah nanti. Mantap. Sampai Pen jemput Pen fotonya. Oke Ustaz ya. Pen ngasih jempol. Kalau Ustaz semoga sehat selalu Ustaz ya bersama selalu bermanfaat untuk di Oku Selatan. Next kita beralih ke kemana nih? Pagar Alam. Silakan Bu Nur Aisyah dari ujung ke tengah gitu ya. Silakan Bu Nur Aisyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagar alam kami baru nyusun kepengurusan Tan. Kemarin alhamdulillah tersusun. Untuk agenda 2 Mei Hardiknas itu belum kami bahas. Oke. Strukturnya sudah lengkap, Taza? Insya Allah sudah 4 bidang itu. 4 bidang ya. Boleh ditambahkan anggota-anggotanya juga boleh, Taza ya. Sudah kami masukkan anggota itu 2 perwakilan dari Raihan, 2 perwakilan dari Lantabul. Oke, makanya semoga nanti bisa ngerangkul SIT yang lainnya gitu, Taza ya. Insyaallah. Sosial nantinya sehingga semakin banyak ya. Nah, Pak Pepen ngasih jempol lagi. Makasih Pak Pepen. Kayak lagi siaran TikTok aja. Oke, untuk Hardiknas semoga lebih dimaksimalkan ya Ustazah ya. Karena mau bagus ya untuk mungkin kunjungan mungkin ke Dinas Pendidikan ya, sehingga memperkenalkan eksistensi JSIT daerah Pagar Alam insyaallah. Ya. Semoga sehat selalu Ustazah bersama timnya ya. Amin. Oke, kita ke daerah nih Ustazah ya. Ustazah daerah lain coba ke Prabu, silakan. Ustazah Amalia. Tadi lihat tadi. Ada? Ustazah Amalia? Ada tadi? Ustazah Amalia tadi ada ya? Kayak lagi makan pecel lele tadi dia ya. Nah, tadi namanya ada. Dulu. Kenapa? Karena tadi Nyambi ngopi istilah itu kan adalah drive yang mendorong. Jadi yang mendorong hari ini ibu menjadi seorang ustazah yang bisa keluar kayaknya. Santri yang bisa jadi kepala sekolah misalnya gitu ya. Gak ada lagi, udah hilang deh. Itu yang mana birunya? Yang utamanya apakah kalau Bunda Sumarti tadi apakah signifikannya atau Ustazah Juli, jangan kabur. Hadir Ustadz, masih Ustadz, menyimak. Monggo dah. Silakan Ustazah, mungkin menyampaikan apa terkini di Prabu Muli? Kalau sekarang masih menyusun ini Ustadz, masih menyusun struktur di Prabu Muli. Bagaimana Al-Malik dan ini? 2 SIT itu? SIT apa? Al-Malik sama siapa? Al-Hasanah. Bagaimana? Kalau Terlibat beliau mereka? Kalau untuk di struktur insya Allah dimasukkan Ustadz, sudah memasukkan kepala sekolahnya Ustazah Eta dan Ustazah Iyana sudah masuk juga. Insya Allah, tapi kalau untuk struktur yang dibentuk belum ada yang ini. Baru masukkan nama-nama dulu. Nama-nama dulu ya, usulan apa? Nanti disusun sama Ustazah Amel insya Allah. Oke. Tolong dirangkul Taza ya, 2 sekolah itu ya. Dipegang bener. Karena Ustadz, mohon doanya selalu Ustadz. Karena Islahul Ummah tantangannya juga beragam juga nih ya. Oke, untuk Hardiknas sudah ada pembahasan Taza, persiapan Hardiknas untuk di daerah? Sejauh ini belum Ustadz, mungkin setelah ini nanti dibahas di grup. Oke. Sekarang Taza informasi. Sehat selalu. Untuk sharing, alhamdulillah sudah masuk dari bendahara wilayah. Karena kami sudah ada kan ininya rekening daerahnya masih pakai spesimen yang lama. Iya. Kalau ini nggak dikasih ya, langsung tuntut aja Taza. Nggak disebut berapa dana sharingnya. Kalau dicek. Alhamdulillah bisa nutupi dana musda kemarin Ustaz. Lebih bahkan. Lebih. Ada sosok. Kalau di daerah-daerah sudah aktif rekeningnya, ustazah semuanya, sehingga bisa diberdayakan dana kas daerah ya untuk kegiatan-kegiatan musda dan sebagainya. Maka penting sekali itu kalau sudah aktif, kemudian menjadi anggota itu untuk membayar, karena memang itu menjadi kewajiban ya Ustaz Citra ya. Gitu. Oke, Ustazah Juli, syukuran informasinya ya. Semoga nanti lebih maksimal nanti. Semoga. Amin. Pak Haris. Numpang nanya dikit Pak Haris dari Ansor. Boleh.
Ya, kami masalah rekening daerah itu Pak Haris. Di Oku Selatan ini belum ada BSI-nya Pak Haris. Maka kami masih menggunakan rekening lama, rekening atas sekolah kami itu. Jadi Iya nggak apa-apa Ustadz. Nanti kita ya, rapikan setelah ada kepengurusan SK. Kalaupun nggak ada BSI nggak apa-apa nanti pakai Bank Sumsel atau ada ya. yang di sana. Tapi atas nama JSIT daerah masing-masing Ustadz. Jadi nggak Oh, pakai nama sekolah lagi. sekolah. Karena kan ini jaringan kan terdiri dari beberapa sekolah kan. Oh, Atau di bawah yayasan. solusinya buat rekening atas nama JSIT ya. JSIT ya Ustadz. Jadi atas nama JSIT. Harus ada SK dia kan. Iya, nanti makanya kita setelah ini tadi sudah disampaikan Ustaz Aris, nanti akan ada SK baru dan itu bisa dibuatkan nanti Ustadz. Oh iya. Ya, gitu ya Ustadz ya. Kalau jangan ini ya, jangan atas nama Ustadz Febri ya. Selama ini atas nama sekolah kita. Sekolah ya. Iya. Nanti kan kena audit kok dananya sekali takutnya. Iya. Masuk dari mana? Gitu kami ya. musda kemarin pakai sisa dana masih ada, nggak minta-minta. Alhamdulillah. Masya Allah, semangat nih. Iya. Masih aman ya. Oke, ke daerah lain Ustaz ya. Silakan daerah mana nih? Oganilir ada nggak Oganilir ya? Oganilir, Ustadz Gamal bersama tim ada nggak? Belum, lagi ke belakang deh. Lagi ke belakang ya. Ya. Oke, ke Oku Timur deh, sebelah dari Oku Selatan. Oku Timur ada? Oku Timur? Oku Timur? Ada tadi. Ke belakang juga. Oku Timur, hadir? Siapa? Oku Timur, Ustadz Mei ya. Ustadz Mei ada Ustadz Mei. Merian Syah. Tadi ada ya Ustadz Mei ya. Ketuanya nih Ustadz Ikhwanuddin. Ikhwanuddin ketuanya. Ya, Ustadznya Ikhwanuddin ya. Ada Bu Win ya. Bu Win Oku Timur ya. Iya Tat, iya. Mana ini pimpinan Bu Win ini? Tadi itu hadir semuanya, rata hadir. Ini dari bidang hadir, sekretaris hadir. Terus bendahara hadir kalau dari itunya tapi nggak tahu kalau ini namanya juga waktu rawan ya memang kayak gini Tat. Oke, silakan Bu Win saja deh. Bagaimana informasi rapat. Untuk Bunda Win. Oke Tat, Afwan menyampaikan ya, kami baru berembuk waktu untuk menyusun struktur kepengurusan di daerah Oku Timur itu baru berembuk waktu dan memang belum ketemu. Kalau untuk kemarin tuh ada beberapa usulan tuh memang ada yang akhir April kemudian awal Mei, tapi memang belum ada kesepakatan untuk waktunya. Kemudian untuk Hardiknas itu kami juga belum ada pembahasan mau mengadakan apa di daerah itu belum ada. Kalau untuk Mukerda ya insya Allah setelah kita bahas sekaligus mungkin ya nanti sekaligus untuk membahas struktur kepengurusan daerah yang bidang sekaligus anggota. Kalau rencana kemarin itu dari ketua kami itu akan melibatkan seluruh kepala sekolah di Oku Timur. Itu kan alhamdulillah Martapura itu sudah ada yang anggota baru ya Tat. Jadi nanti insya Allah dilibatkan dalam pengurusan. Itu saja Tat, mungkin laporan dari kami Tat, Oku Timur. Jadi dimaksimalkan Bunda Win terkait Hardiknas ya. Minimal nih kunjungan ke Dinas Pendidikan ya, kan sebagai bentuk laporan momennya pas ya, sehingga keberadaan JSIT di daerah lebih nampak ya gitu ya. Oke Tat, sudah nangis di grup Tat. Siap. Syukuran Bunda Win. Kita ke daerah mana yang nampak ini?
Palembang. Palembang. Silakan Itu oleh Palembang. keren yang Ada Bunda, ada Ustazah Miss Daniel, ada Ustadz Al Ghazali tadi ada ya tadi itu ya. Ustadz Al Ghazali. Ini Deki. Darul Kutni nih ya Deki nih ya. Nah, oke, Ustadz Darul. Silakan Ustadz Darul ini ya. Ustadz Darul. Deki ini kan. Nah, Ustadz Darul nih ya, benar ya? Yuk, lanjut. Kayak ini aja nih. Inisial. Oke, Sat, mohon laporannya, Sat. Walaupun antum baru tuh kemarin terbentuk, gimana progresnya, Sat? Baik, kalau untuk Palembang, alhamdulillah pengurusan struktur sudah ini ya seluruhnya. BPH dan bidang sudah terbentuk semua, tinggal melengkapi beberapa yang anggota-anggotanya, karena kan kalau yang di Palembang ini butuh sama silaturahim sama yayasan, jadi butuh kami lakukan silaturahim terlebih dahulu untuk melengkapi seluruh struktur secara keseluruhan ya, sehingga memang lengkap seperti itu. Harapannya nanti bisa optimal sebenarnya. Karena nanti kalau seandainya langsung kita comot-comot, khawatir nanti orang yang diutus oleh yayasan itu nggak sesuai seperti itu. Nah, harapannya kita lagi menyusun, ini lagi kontak-kontakan sama pihak yayasan, silaturahim, sowan dulu seperti itu dengan para raja-raja ini seperti itu. Mudah-mudahan istana-istananya bisa kita kunjungi nantinya, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Hari Diknas, belum kita bahas ya secara intensif dengan seluruh pengurus seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah arah ini kita bahas ya, seperti apa terkait dengan Hari Diknas. Itu mungkin Ustadz Citra dan Ustadz Aris sementara informasi ya dari Kota Palembang. Siap. Syukran Ustadz Darul ya. Siap. Jadi harapannya ketika nanti silaturahim ke yayasan itu kan harapan nanti bisa mereka menuntaskan kewajiban mereka ya Ustadz Citra ya. Untuk membayar terutama iuran ini kan yang ya menjadi darah mengalirnya organisasi ini. Kalau darahnya tidak ada, ya is dead organisasi. Nah, oleh karena itulah dalam rangka silaturahim itu juga memastikan mereka, terutama yang anggota yang sudah terdaftar ya, dan PR kami juga untuk menyampaikan kepada para raja-raja ini juga untuk bagi sekolah-sekolah yang baru ya, ataupun ada juga beberapa lembaga ataupun unit, misalkan yayasan A ya, dari 9 unit baru 4 atau baru 5, itu menjadi PR kami juga ya kan. Nanti dibantu. Tentu orang-orang ini kan ketika membayar itu kan biasanya orang itu kan ketika bergabung menempatkan apa ya kan. Nah, inilah juga sama-sama nanti, karena ini adalah organisasi yang sifatnya ini, mari kita, karena milik bersama ya nantinya, bukan milik ketua ataupun milik sekretaris ataupun milik bendahara, bukan juga milik Ustadz Citra ya, tapi milik kita semua. Karena itu tentu kita nanti coba rasionalkan ya. Saya juga kan orang baru ya, tentu nanti butuh support dan dukungan dari wilayah ya, sehingga di sini termasuk kita juga sudah bersilaturahim dengan berbagai macam ini. Ada juga beberapa pihak eksternal juga mau support kita terkait pendanaan. Saya sudah juga merencanakan silaturahim ke Diknas, termasuk dengan wali kota ya. Ada beberapa instansi-instansi yang ya harus mengenalkan diri ya, orang kita baru kan. Eksistensi yang mungkin selama ini di ICT itu tidak dikenal keberadaannya, mungkin ada namanya namun tidak tahu ya kan. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Ya,
Ya, kami tetap bersemangat seluruh pengurus JCT Palembang. Insyaallah seluruh BPH nanti berusaha semaksimal mungkin. Kalau bahasa Ustadz Haris tadi dikenal dan memberikan khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Nah, kalau dikenal aja kan mungkin cukuplah kita pakai medsos. Tapi bagaimana menjadi manfaat itu sehingga tidak cukup dikenal saja ya, namun kita memberikan manfaat dan dampak terutama khususnya di Kota Palembang. Thank you Ustadz Citra dan Ustadz Aris. Oke, hatur thank you ya Ustadz Darul. Jadi karena memang potensinya besar ya Ustadz ya, karena kan jumlah SCT yang paling banyak di Sumsel gitu kan. Agak sedikit notiskan oleh Bu Bendahara kan, tapi yang punya macetnya. Ya, macetnya di darahnya kan. Darahnya, nah karena darah itulah Ustaz, karena darah itu kan biasanya. Oh ya, Aki pakai laptop lagi? Enggak, dia kan laptop. Lagi Zoom juga Bu mulai ini. Itu sadar ya, syukuran ya. Semoga dengan struktur mohon bimbingan dan arahnya karena kita semuanya orang baru semua di sini nih. Teman-teman baru. Betul. Tapi alhamdulillah semua sudah ada perwakilan ya dari beberapa SCT, ada Auladi, ada Furqon, ada Al Hidayah, dan ada berbagai macam. Nah, nanti memang kayak Izzuddin ini belum ada ya kan karena dia juga sekolah besar. Konon katanya kemarin mereka keluarnya juga butuh disui dulu saat pajerinya. Kalau dia keluar suruh masuk lagi kayak itu kan. Ya. Oke, sekarang Sadarul ya informasinya. Dan informasi juga kami perlu informasikan kepada daerah-daerah. Jadi perlu sekali dokumentasi kegiatan ya yang di-share di media sosial sebagai bentuk kerja. Zaman sekarang kalau tidak ada dokumentasi seakan-akan tidak bekerja Ustazah semuanya ya. Makanya jadi kami mohon bagian sekretaris atau tim humas di media untuk bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan JSCT daerah di media sosial karena tadi JSCT itu orang kenal karena salah satunya juga dari syiar-syiar tadi ya yang perlu kita maksimalkan jadi butuh didokumentasikan baik foto maupun video. Gitu ya Ustazah semuanya ya. Oke. Next dari tadi sudah dari Palembang ke Oku. Silakan Ustadz Yunsi. Oku. Batu Raja, Ustadz Yunsi. Ustadz Yunsi. Ya, Ustaz. Silakan Ustadz Yunsi. Oku. Kalau untuk Oku tadi sempat japri Nopan juga karena lagi ada agenda kan. Tapi oke. Kalau untuk Oku sama halnya dengan dari Ustaz. Kalau untuk Oku ini lagi fiksasi untuk struktur juga karena kebetulan kan banyak sekolah juga yang dilibatkan nantinya, maksudnya yang tergabung, sehingga harus benar-benar dimaksimalkan. Dan seperti yang disampaikan daerah lain juga bahwa untuk program Hardiknas secara garis besar memang akan ada rencana silaturahmi ke Diknas sama hal sebelum sebelum pembahasan memang ada rencana kami dengan Ustaz Heru akan mengenalkan JSCT itu ke Diknas biar lebih dikenal lagi seperti itu. Nah kemudian juga program untuk sowan ke yayasan-yayasan sebagaimana yang disampaikan saat Mukerwil bahwa yayasan itu tonggak tertinggi yang bisa mensupport kerja-kerja pengurus daerah seperti itu. Jadi untuk di Oku insya Allah akan segera mungkin untuk melakukan memang Oku belum ada rekening untuk masalah
bendahara sudah tanya-tanya karena belum ada ini struktur belum fix, jadi belum bisa untuk bikin rekening seperti itu. Tapi insya Allah akan segera dikejar untuk sesegera mungkin. Mungkin itu Ustaz dari Oku. Ustaz, syukran. Oke. Oke, syukron Ustaz Yunsi. Ya. Semoga tetap semangat dan selalu semangat ya Ustaz Yunsi ya untuk bergerak ya di Oku. Oke, next di daerah lain Lahat ya, silakan Lahat. Lahat. Tadi Ustadz Ike ada? Ada yang lain Lahat? Lahat, daerah Lahat. Kalau di sini sudah hilang, tinggal Pak Tubagus Lahatnya. Lahat hadir, tadi hadir. Oke, belum dulu ya Lahat, mungkin nanti bisa tolong dibantu dipanggil Pak Tubagus yang Lahat. Daerah Ogan Ilir belum ya? Enggak, Musirawas juga belum nih kayaknya. Mana nih? Musirawas juga enggak nongol. Ada daerah lagi yang belum kami sebutkan? Aku ini ada Ustaz? Banyu Asin. Banyu Asin ada Banyu Asin nggak ya? Banyu Asin. Ustadz Ridwan. Oke. Ini yang kami nampak ini Ustazah Debbie dan Sepri Linggau gelap-gelapan ya. Oke, Ogan Ilir. Musi Banyu Asin nggak ada tadi ya Ustadz Lutfi ya, Ustadz ya. Kayaknya nggak masuk dari awal juga nggak masuk Ustadz Lutfinya. Ya. Kemudian belum masuk Prabu Oku Lahat. Itu paling ada daerah yang belum kami panggil atau yang kami sebutkan? Dewi. Oke, Ustaz. Karena sudah jam 9.50, sepertinya sudah pada menguap semua. Ya kan? Jadi kami sebelum ke closing statement dari Ustaz Citra, Ustaz semuanya, kami berharap tadi kami pertegas lagi, mohon Hardiknas ini juga bisa jadikan momentum untuk bisa berkolaborasi ya, men-syiarkan keberadaan JSC di daerah agar semakin lebih eksis ya di keberadaannya, sehingga nanti berbagai agenda-agenda di kediknasan juga dilibatkan JSC di daerah ya. Jadi bukan hanya PGRI, IGI ya, tapi juga JSC juga dilibatkan. Kemudian kami berharap juga kepengurusan ini juga bisa segera lengkap ya, sehingga bisa dibuat nomor rekening, karena tadi kata Ustadz Darul, ini dana ini adalah darah ya, biar bisa mengalir kegiatan-kegiatannya bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu ya Ustazah semuanya. Ustadz, insya Allah pasca dari ini nanti silakan banyak berkoordinasi nantinya ke bidang masing-masing Ustadz ya. Ketua daerah ada grupnya, sekretaris daerah juga ada grupnya, termasuk ketua-ketua bidang dan bendahara juga ada grupnya. Jadi silakan banyak berkoordinasi seperti itu. Insya Allah rutin nanti kita per 2 bulan atau per bulan Ustadz Citra untuk pertemuan seperti ini dengan daerah. Bisa per 2 bulan Ustadz Aris. Jadi usulannya per 2 bulan. Oke, usulannya 2 bulan kita bersama seperti ini Ustadz ya. Tapi koordinasi bidangnya itu mungkin agak rutin ya di grup. Silakan yang ingin mengadakan Zoom sebagainya untuk memudahkan koordinasi juga boleh konfirmasi kepada ketua daerah. Nanti kami insya Allah ataupun ke ketua bidang di wilayah ya, diusulkan ketua wilayah, nanti akan kami buatkan Zoom-nya yang terjadwal kayak gitu.
Termasuk juga kami sekretaris nih. Sekretaris juga akan ada mungkin khusus nanti Ustaz Citra ya untuk kami teknis mengenai admin daerah. Insya Allah seperti itu. Silakan Ustaz Citra mungkin closing statement. Ya, baik. Terakhir dari kami, alhamdulillah ya, jazakumullah khair pada seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah yang sudah hadir mengikuti agenda rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberi kejelasan arahan kerja ya, di awal-awal ini. Nanti insya Allah ke depan kita akan terus berkomunikasi, berkoordinasi terkait dengan gerak arah organisasi kita ke depan. Harapan kita sama-sama kita bergerak maju, dan bukan hanya bergerak maju, tetapi kalau kita ini mobil manual ya, kita sudah berada di gigi 3 dan akan naik ke gigi 4 ya. Artinya pergerakannya ini harus semakin lebih cepat. Sehingga nanti apa yang sudah menjadi arahan dari pusat ya terkait dengan kebermanfaatan JSIT ini akan lebih terasa untuk seluruh anggota sekolah Islam terpadu se-Sumsel ya, dan juga berdampak ke seluruh elemen-elemen terkait pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian jangan lupa kita tidak terbatas ya, artinya apa? Silakan ya. Tagline kita kemarin adalah berkolaborasi dan berinovasi. Silakan daerah-daerah ya berinovasi, melakukan hal-hal yang dirasa memang ini bisa dilakukan untuk kebaikan, kemudian kemajuan JSIT di daerahnya masing-masing. Tidak, wilayah ini tidak akan mengekang ya, ataupun membatasi terkait dengan inovasi ini, yang pada dasarnya arahan umumnya adalah dia berdampak kebaikan untuk JSIT di daerah maupun JSIT secara umum. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Ustaz Aris, berkolaborasi ya, karena besarnya sebuah organisasi ini manakala dia mampu menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder yang lainnya ya, dengan dinas, dengan yayasan-yayasan yang lain, dengan sesama pengurus, sehingga nanti akan berbesar juga secara keorganisasian JSIT di daerah masing-masing. Nah, rasa itu sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita bersama-sama membesarkan JSIT ini. Harapannya yang paling penting ya, yang selalu diingatkan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita, yang paling penting adalah menjadikan JSIT ini sebagai ladang amal soleh ya. Maka terus memperbarui niat yang baik ini menjadi penting, dan ini juga harus saling mengingatkan bahwa yang kita lakukan di JSIT ini dalam rangka menjalankan niat baik ya, mengamalkan amal-amal soleh agar nanti kita bisa bersua dengan Rasulullah, kemudian kita bisa menyampaikan ya Rasulullah, kami sudah melakukan yang terbaik di JSIT. Mudah-mudahan Allah berkenan, dan Allah berkenan juga menempatkan kita di surga bersama dengan Rasulullah. Demikian Ustaz Aris, sekali lagi jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Citra closing statement-nya. Kami tunggu informasi kreativitas program kegiatannya ya pada daerah-daerah. Silakan di-share ya Bapak Ibu semuanya, ketua daerah, di-share lah ke agenda. Oh, ini ke agenda mukerda kami di tanggal sekian. Oh, agenda kami. Silakan informasikan di grup, insya Allah kita saling support ya. Ya, termasuk juga
ada kegiatan-kegiatan siswa mau dikolaborasi, insya Allah akan kita kolaborasi di media sosial nantinya ya, sehingga semakin tersiarkan ya kan, terpublish agenda-agenda sekolah ya. Dan jangan lupa ya Ustazah di-share juga ya akun media sosial wilayah ya. Di follow-followin juga ya, bantu share para guru-guru ataupun orang tua untuk bisa di follow Instagram, Facebook dan TikTok dari JST wilayah. Itu saja Ustazah semuanya, karena waktu menunjukkan jam 10 kurang 2 menit kalau di jam kami ya, atau 9.58. Besok juga masih ada aktivitas. Sebelum kita akhiri, kita foto terlebih dahulu. Jadi silakan Ustazah, Ustaz semuanya aktifkan kameranya, kita crack sekali. Silakan on cam sebentar. Silakan Ustazah semuanya on cam semua. On cam semua. Ini ada dua slide, nanti tetap tahan ekspresinya ya. Oke, silakan di on kamera semua Ustazah semuanya, Ustadz. Ya. Ustaz Antoni, Ibu Sumarlin, Ustazah Emilda, Sesiana, Nopan, Iskandar. Silakan diaktifkan kameranya. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ibu Sumarlin, Pak Antoni. Silakan Ibu Miss Daniel. Ustazah Miss Daniel, silakan di on cam. Ustaz Yarhanidi, Ustaz Amran, Ustazah Afifa, Ustaz Antoni, silakan. Oke ya. Kami hitung, oke sesi 1. Oke, 1, 2, ya jangan diam aja, jempol kek ya, jempol ya. Jangan diam aja ya. 1, 2, 3, senyum yang lebar. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, sesi kedua tetap tahan ya, sesi kedua. Barangkali posisi antum nanti di slide kedua. 1, 2, lama kali 3-nya. Suara antum, Sataris, nggak kedengeran. Mesti mute, Sataris. Maaf tadi terlempar ya. Iya. Kami, Ustaz? Oke, kedengeran. Ada. Sinyal Ustaz Afan, ada aja yang mau terakhir sinyal. Oke. Kedengaran suara kami Ustaz? Ya. Kedengaran ya? Kedengaran. Mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah semuanya. Selamat bekerja ya. Mari sama-sama kita membesarkan JICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Oke.